praktisi kimia dan seluruh rakyat Indonesia pecinta kuliner. Hari ini saya akan mengupas tuntas rahasia di balik kue tradisional yang legendaris, yaitu wadai ilat sapi. Siapa sangka di balik kelezatannya ini tersimpan ilmu kimia yang luar biasa. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai apa sih itu wadai ilat sapi, kemudian sejarahnya wadai ilat sapi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardia dengan NIM 4301422051 dari Prodi Pendidikan Kimia 6C. Nah, apa sih itu wadai ilat sapi? Nah, wadai ilat sapi itu merupakan kue tradisional yang berasal dari kota Wiringin Barat, yaitu sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, wadai ilat sapi ini bukan sekedar cemilan biasa loh, melainkan cemilan dari warisan kuliner turun-temurun masyarakat setempat. Wadai ilat sapi ini dinamakan demikian karena bentuknya yang pipi, kemudian memanjang seperti ilat sapi atau lidah sapi. Nah, ilat sapi atau lidah sapi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan perayaan masyarakat Kalimantan Tengah. Karena sejak dahulu kala, pembuatan wadai ilat sapi ini melibatkan bahan-bahan yang alami yang mudah ditemukan di sekitar mereka dengan resep yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun sederhana, namun pembuatannya ini menyimpan kearifan lokal yang mendalam loh. Dalam pembuatan wadai ilat sapi ini, selain bahan pengembangnya yang unik, ada satu bahan yang unik lagi, yaitu disebut dengan kencing kuda. Nama ini muncul karena baunya ini yang menyengat dan tidak sedap. Bahan ini umumnya mengandung amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat, kadang juga amonium karbonat. Nah, kandungan ini yang menyebabkan bau amonia yang tajam pada saat kue dipanggang. Nah, sebelum mengupas lebih dalam lagi, yuk kita simak dan tonton video yang ada di dalam link di bawah ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, saya setuju dengan Bu Nur Hayati karena memang fermentasi ini bisa mengembangkan adonan. Nah, dalam proses fermentasi, mikroorganisme seperti ragi atau bakteri menguraikan gula dalam adonan. Hasilnya terbentuklah gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan menciptakan pori-pori dan membuat adonan mengembang serta menjadi lebih ringan dan empuk. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai amonium bikarbonat, kemudian saya akan membahas mengenai natrium bikarbonat. Nah, yang pertama itu amonium bikarbonat. Nah, amonium bikarbonat ini pada saat dipanaskan akan terurai, menghasilkan gas amonia dan gas karbon dioksida dan air. Nah, gas-gas inilah yang membuat adonan tersebut mengembang. Nah, selanjutnya yaitu natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat apabila direaksikan dengan bahan asam atau dipanaskan itu akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini berfungsi untuk mengembangkan adonan. Nah, namun bahaya loh, senyawa tersebut itu dapat menghasilkan bau amonia yang tajam pada saat pemanggangan. Nah, apabila dosisnya itu terlalu tinggi atau terlalu banyak, maka kue tersebut itu akan beraroma pesing atau beraroma tidak sedap. Nah, selain itu penggunaan bahan amonia dalam makanan juga sudah dibatasi oleh peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 karena resiko kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, sebelumnya mari kita lihat data uji organoleptik ini. Nah, nilai organoleptik tertinggi menunjukkan penerimaan konsumen yang paling baik. Dari tabel kombinasi natrium karbonat yaitu sebesar 2% dan amonium karbonat sebesar 1,50% memberikan nilai organoleptik sebesar 0,61 yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan dosis lainnya. Nah, ini berarti kombinasi tersebut menghasilkan kue dengan karakteristik fisik dan sensorik yang paling disukai konsumen. Nah, secara ilmiah, dosis ini kemungkinan besar mencapai keseimbangan sempurna antara produksi gas yang cukup untuk mengembangkan optimal dan pelepasan amonia yang minimal. Dosis yang lebih rendah mungkin menghasilkan adonan yang keras dan tidak renyah. Dan sebaliknya, apabila dosis yang lebih tinggi atau lebih banyak ini akan menghasilkan adonan yang pesing atau baunya itu tidak sedap dan berpotensi masalah keamanan pangan. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, untuk meningkatkan kualitas wadai ilat sapi dan menghilangkan bau pesing dari bahan pengembang lama seperti amonium karbonat serta pengganti kencing kuda yang tidak aman, formulasi bahan pengembang perlu dirancang ulang. Nah, saya mengusulkan yaitu baking powder ganda atau double acting baking powder sebagai pengganti utama dari amonium bikarbonat. Baking powder ini mengandung natrium bikarbonat dan asam lemah yang bereaksi 2 kali. Nah, yang pertama saat bercampur dengan cairan adonan, yang kedua yaitu saat dipanaskan. Proses pengembangan 2 tahap ini menghasilkan pengembangan yang konsisten dengan tekstur yang empuk dan seragam. Nah, yang paling penting itu tidak menghasilkan amonia dan tentunya aman
sehingga bau pesing itu dapat terhindar sepenuhnya. Nah, untuk proporsi disarankan untuk menggunakan 1,5% sampai 2% dari berat tepung untuk penggunaan baking powder ganda. Nah, apabila diperlukan pengembangan ekstrak atau pengoptimalan reaksi, maka sedikit asam dari perasan jeruk nipis atau cuka apel ditambahkan. Nah, hal ini itu akan membantu natrium bikarbonat itu melepaskan karbon dioksida tanpa menambahkan aroma atau rasa yang tidak diinginkan, supaya formulasi baru dari wadai ilat sapi ini mudah diterapkan oleh UMKM. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, mengadakan lokakarya dengan demonstrasi visual atau langsung cara membuat wadai. Nah, yang kedua itu menyediakan panduan cetak dan video singkat berisi resep dan jelas dan tips kualitas atau keamanan pangan yang mudah diikuti. Nah, yang ketiga itu uji coba dan umpan balik dengan mendorong UMKM mencoba formula. Yang keempat itu membantu UMKM dalam mempromosikan wadai ilat sapi dengan versi baru yang lebih aman, konsisten, dan autentik, karena hal ini tuh akan meningkatkan daya jual. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.